Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusgatan Rekam dari Sahi dengan NIM 2102311000166. Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang artikel saya yang berjudul Pemikiran Al-Ghazali tentang ekonomi dan mekanisme pasar dalam Islam. Berikut merupakan biografi Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir pada 450 Hijriah atau antara Maret 1058 hingga Februari 1059 Masehi dengan nama asli Abu Hamid Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali atau dikenal sebagai Al-Ghazal oleh orang Barat adalah teolog muslim, ahli hukum, filsuf, dan seorang mistik dari Persia. Ia lahir di kota Tabaran di distrik Tus yang sekarang terletak di Iran modern. Menurut catatan biografi tokoh dunia yang dilansir dari Famous Philosopher, ayah Al-Ghazali meninggal di tengah kemiskinan yang parah. Sang ayah menitipkan Al-Ghazali dan adik laki-lakinya Ahmad dalam perawatan seorang sufi. Al-Ghazali mulai menerima pengajaran ilmu hukum Islam dari seorang guru lokal bernama Ahmad Al-Radakani. Haus ilmu, Al-Ghazali kemudian pergi berguru dengan Al-Juwaini di Nisapur. Tentang ilmu hukum dan teologi, ia berguru hingga ajal menjemput Al-Juwaini. Setelah itu, Al-Ghazali kemudian bergabung menjadi pemimpin agama di Istana Nizam Al-Mulk, yang saat itu menjadi wazir atau setara Perdana Menteri dari Sultan Suljuk di Isfahan pada 1085. Atas dedikasi pada ilmu agama dan penerapannya, Al-Ghazali dianugerahi gelar Kecemerlangan Agama dan mulia di antara para pemimpin agama. Berikutnya adalah pandangan ekonomi menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, kegiatan ekonomi merupakan kebijakan yang dianjurkan oleh Islam. Al-Ghazali membagi manusia dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, orang yang mementingkan kehidupan duniawi, golongan ini akan celaka. Kedua, orang yang mementingkan tujuan akhirat daripada tujuan duniawi, golongan ini akan beruntung. Mekanisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya hal kerja mesin dan cara kerja suatu organisasi. Lalu ada filosofi ekonomi menurut Al-Ghazali. Imam Ghazali dikenal memiliki pemikiran yang luas dalam berbagai bidang, tidak terkecuali tentang ekonomi. Pemikirannya dapat ditemukan di beberapa karya beliau, diantaranya Ihya Ulum al-Din, Al-Mustafa, Mizan al-Amal, Al-Tibr al-Masbuk, Fi Nasihat, Al-Muluk, dan lain sebagainya. Pemikiran Imam Ghazali tentang ekonomi antara lain meliputi uang, perdagangan, pembagian tenaga kerja, perilaku konsumsi, dan organisasi masyarakat dalam perekonomian. Di samping itu, menurut Imam Ghazali, kebutuhan dasar termasuk kebutuhan rumah tangga yang diperlukan, furniture, peralatan pernikahan, alat-alat untuk membesarkan keluarga, dan beberapa aset lainnya. Lalu ada konsep uang. Mengenai uang, Al-Ghazali mengibaratkan uang sebagai cermin, tidak punya warna namun dapat merefleksikan harga. Selain itu, ia berpendapat juga bahwa uang bukanlah komoditas, sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Hal ini dikarenakan akan mengurangi jumlah uang yang berfungsi sebagai alat tukar. Selain hal tersebut, Al-Ghazali juga mendiskusikan tentang kegiatan-kegiatan bisnis yang diperbolehkan atau dilarang oleh Islam. Contohnya yang disebut dalam kitabnya adalah riba. Riba dianggap sebagai praktik penyalahgunaan uang dan berbahaya, sama halnya dengan menimbun barang untuk kepentingan perorangan. Ia juga menyebutkan faktor yang dapat menurunkan ekonomi adalah korupsi. Selanjutnya, larangan bagi pemerintah dalam memungut pajak yang berlebihan ketika keadaan ekonomi rakyatnya sedang dalam kesulitan. Teori moneter. Al-Ghazali mendefinisikan uang sebagai barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang-barang lainnya dikarenakan adanya sistem jual beli.
Sedangkan para ahli ekonomi modern mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran uang sah. Meskipun banyak sekali definisi yang muncul, baik menurut pandangan ekonom muslim dan barat, Al-Ghazali menekan kepada hakikat uang menurut aturan agama, yaitu sebagai salah satu yang penting dan merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus ditempatkan sesuai aturannya. Al-Ghazali menganggap penemuan uang sebagai salah satu karunia terbesar Allah yang mewajibkan orang untuk berutang sangat besar kepadanya. Dia mengatakan penciptaan dirham atau biasanya disebut koin perak dan dinar, koin emas, adalah salah satu karunia dari Allah yang Maha Kuasa. Seluruh dunia kegiatan ekonomi didasarkan pada transaksi dengan dua jenis uang ini. Lalu selanjutnya kebijakan ekonomi menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali menyatakan bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban agama. Ia memberikan 3 alasan mengapa seseorang harus melakukan suatu kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan orang yang bersangkutan, kedua demi kebaikan keluarga, ketiga membantu mereka yang membutuhkan. Orang-orang dipandang sebagai pemaksimal dan mereka selalu menginginkan lebih. Al-Ghazali menyadari tidak hanya keinginan manusia untuk mengumpulkan kekayaan, tapi juga kebutuhan untuk mempersiapkan masa depan. Selanjutnya ada persamaan dan perbedaan berdasarkan pemikiran sosioekonomi. Menurut Al-Ghazali, pemikiran sosioekonomi adalah berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Fungsi kesejahteraan ini sulit diruntuhkan dan telah dirindukan oleh para ekonomi kontemporer. Lalu menurut Abu Yunus, pemikiran Abu Yusuf tentang ekonomi adalah bahwa semua kekayaan yang dikumpulkan dan dikelola oleh khalifah adalah amanah dari Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Semua kebijakan negara harus mengedepankan aspek kepentingan rakyat seluas-luasnya. Dan dapat diambil kesimpulan dari PPT saya, yakni dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Imam Al-Ghazali merupakan seorang pemikir yang hebat dan inspiratif dalam bidang ekonomi Islam. Dapat dilihat juga konsep yang ditawarkan oleh beliau, diantaranya bertukar sukarela dan evolusi pasar, aktivitas produksi, barter, serta peranan negara dan keuangan publik. Adapun perbedaan dan persamaan dari pemikiran Al-Ghazali dengan tokoh-tokoh pemikir lainnya, seperti salah satu contohnya adalah Abu Yusuf. Abu Yusuf dikenal sebagai tokoh pemikir ekonomi Islam yang meletakkan prinsip perpajakan di dunia. Beberapa abad kemudian, karya beliau dalam bidang perpajakan dianggap sebagai canon of taxation dan berbicara tentang konsep keuangan. Pemikiran Al-Ghazali berasal dari respon atas fenomena sosial yang dihadapi ketika itu. Faktor yang secara signifikan mempengaruhi pembentukan konsep tersebut antara lain adalah faktor sosial, politik, ekonomi, dan wacana keilmuan agama. Begitu juga perjalanan spiritualnya sendiri. Suasana sosial politik yang diliputi disintegrasi semua aspek kehidupan menimbulkan sikap kritis bagi Al-Ghazali. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.